Alhamdulillah baik. Baik. Iya, gimana kabar teman-teman di sekolah? Alhamdulillah kelihatannya baik-baik juga. Baik. Situasi di sekolah bagaimana? Alhamdulillah kondusif, Kondusif? relatif aman juga. Aman? Iya. Pak Afif, ini kan rapat pendidikan sekolah sudah terbit nih. Oh ya. Ya. Nah, kemarin pasti sudah Pak Afif baca-baca, sudah Pak Afif identifikasi. Bisa dipresentasikan secara singkat rapat pendidikan sekolah Pak Afif? Ya. Rapot sekolah saya, kemampuan literasi murid baik, Baik. dan karakter murid juga baik, Karakter murid kondisi baik. keamanan sekolah baik, Baik. kondisi kebinekaan sekolah baik, kemampuan numerasi murid juga baik, tetapi kualitas pembelajaran di sini sedang. Oh, kualitas pembelajaran sedang. Iya. Iya. Berarti kita harus meningkatkan kualitas pembelajaran itu untuk 3-6 bulan ke depan. Betul. Iya, Pak. Iya, berarti tujuan pembicaraan kita, tujuan coaching kita adalah bagaimana Pak Afif nanti di sekolahnya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, Pak Afif. Bagaimana kualitas pembelajaran ini di Pak Afif di sekolah Pak Afif? Kenapa kok bisa sedang? Bisa dideskripsikan secara singkat? Ya, ketika saya mengajar dalam kelas ada beberapa murid yang kurang fokus. Akhirnya ketika proses pembelajaran itu seringkali tertidur. Ya. Fokus ya berarti ya Pak Iya. Afif ya. Fokus dari siswa. Betul. Iya. Apabila pembelajaran di sekolah Pak Afif ini skalanya 1 sampai 10 Pak Afif, berada di nomor berapa kualitas pembelajaran sekolah Pak Afif? 1 sampai 10. 1 sampai 10. Skala 6. Skala 6. Skala 6. Kenapa? Berkaitan dengan fokus tadi atau ada hal-hal lain? Iya. Berkaitan dengan fokus peserta didik ketika di dalam kelas. Oke. Berarti target Pak Afif ke depannya di 6 sampai 6 bulan ke depan? Untuk target saya, target jangka pendeknya saya akan mengikuti beberapa pelatihan. Mungkin saya refleksi diri, mungkin teknik pembelajaran saya yang kurang baik sehingga peserta didik anak-anak itu kurang fokus. Jadi jangka pendek saya akan mengikuti pelatihan mengenai metode belajar atau juga media pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk peserta didik. Oke. Itu ya Pak Afif ya. Iya. Untuk dari skala 1 sampai 6 apa yang akan Pak Afif lakukan gitu ya, dari yang jangka pendek sampai yang jangka panjangnya. Oke. Targetnya Pak Afif. Tadi kan targetnya peserta didik kan di di kualitas pembelajarannya sedang. Pasti targetnya kan meningkat Pak Afif ya. Betul. Meningkat. Berapa dari skala 1 sampai 10 Pak Afif? Tadi kan 6 posisinya. Target saya depannya setelah mengikuti beberapa pelatihan dan berhasil, targetnya 8. 8 ya? 8. Istimewa, itu 2 tingkat itu sangat istimewa. Semoga berdampak pada muridnya ya Pak. Iya, terima kasih Bapak. Ya, Pak Afif, karena kualitas pembelajaran di sekolah ini kan tidak ditentukan 1-2 orang saja ya, tetapi oleh seluruh stakeholder sekolah. Kira-kira kelebihan atau aset yang dimiliki oleh sekolah Pak Afif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu apa? Aset yang ada dalam sekolah, salah satunya adalah media berupa LCD yang nantinya akan menunjang pembelajaran saya, kemudian ruangan kelas yang sudah dilengkapi dengan alat-alat bersih-bersih. Namun sayangnya beberapa kelas belum memaksimalkan beberapa aset tersebut dengan baik, sehingga ketika murid-murid berada dalam kelas cukup banyak sampah yang ada dalam kelas. Jadi seperti itu asetnya. Kalau kelebihannya, apakah teman-teman itu punya dedikasi yang luar biasa atau totalitas? Bagaimana kondisi kelebihan dari guru-guru yang ada di sekolah Pak Afif? Kelebihan dari guru-guru di sekolah saya ya itu tadi yang Bapak sebutkan, ya, totalitas, kemudian juga peduli, kemudian mengayomi satu sama lain, sehingga yang saya sebutkan di awal tadi, sekolah saya itu relatif kondusif dan aman, Pak. Itu tadi kelebihan. Kalau kelemahannya Pak, pastikan Pak Afif mencermati ya.
ada kelemahan-kelemahan yang perlu untuk diperbaiki ataupun dievaluasi, apa Pak? Kelemahan-kelemahannya yang saya amati kurangnya bersatu dalam visi sekolah. Visi. Iya, sehingga guru A mengingatkan agar bajunya dimasukkan, kemudian tetap bersepatu, sedangkan guru B ketika ada murid yang seperti itu terkesan membiarkan. Itu sangat mengganggu fokus tadi intinya. Iya, fokus iya. siswa dalam menentukan kualitas pembelajaran. Iya, Pak Afif, tadi kalau saya mencermati kelebihannya dari Bapak Ibu guru di sekolah Pak Afif itu kan punya kelebihannya totalitas, komitmen, tapi hanya kelemahannya kan hanya berdasarkan visi saja mungkin ya, karena ya namanya orang punya perspektif yang berbeda-beda Pak Afif. Nah, Pak Afif, tadi Pak Afif juga punya program jangka pendek dan jangka menengah. Apabila digabungkan dengan kelebihan yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru Pak Afif, apa yang akan Pak Afif lakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tadi? Ya, setelah saya mengikuti beberapa latihan tadi, maka akan saya imbaskan ke guru-guru yang lain. Kita satukan visi kita untuk meningkatkan kembali kualitas pembelajaran yang dari skala 6 tadi menuju ke skala 8 secara bersama-sama. Mantap. Hambatannya apa Pak Afif? Yang akan Pak Afif identifikasi? Pastikan sebuah program itu kan tidak akan berjalan dengan sempurna. Pasti ada hambatan-hambatan yang harus kita ketahui lebih awal, atau kita ya hipotesa ya, kita bikin hipotesa bahwa ada hambatan-hambatan yang akan menghambat. Apa kira-kira? Hambatannya sampai saat ini saya masih belum menemukan pelatihan yang cocok, yang pas untuk kondisi sekolah, sehingga saya harus rajin-rajin membuka media sosial, rajin membuka aplikasi PMM untuk menemukan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan masalah yang saya hadapi tadi. Iya. Targetnya Pak Afif? Target pelaksanaannya tadi? Target pelaksanaannya Berapa bulan kira-kira ke depannya? 3-6 bulan ke depan, ya secepatnya. Secepatnya ya. Iya. Pak Afif, sebetulnya permasalahan yang ditemui oleh Pak Afif, di mana kualitas pembelajaran di sekolah Pak Afif itu sedang, ya, sebetulnya solusinya itu juga sudah Pak Afif temukan. Ya, dari pembicaraan kita tadi kan Pak Afif sudah mengemukakan bahwa ada hambatan, bahwa ada kelebihan, ada kelemahan, dan juga ada program yang akan Pak Afif lakukan. Nah, sebetulnya dari kualitas pembelajaran yang sedang tadi kan, sebetulnya Pak Afif juga sudah punya program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tadi. Wah, sebetulnya yang luar biasa ini Pak Afif. Ternyata Pak Afif punya visi untuk kedepannya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah Pak Afif. Wah, istimewa Pak Afif ini ternyata. Ya, semuanya istimewa termasuk Bapak. Iya, untuk ukuran keberhasilannya Pak Afif, ukuran keberhasilan kan tadi Pak Afif kan sampai di poin 8 ya. Nah, secara pribadi Pak Afif, kualitas pembelajaran ini meningkat bagaimana Pak Afif? Jadi kembali ke tadi, artinya ketika sudah sampai di skala 8, Ya. murid-murid yang kurang fokus mulai berkurang sedikit demi sedikit, sehingga sangat minim lah. Adapun ada 1-2 mungkin bisa kita tindak lanjuti secara terpisah. Kemudian Bapak Ibu guru pada sekolah saya itu sudah satu visi untuk kembali meningkatkan kualitas pembelajarannya ketika di dalam kelas. Oke, istimewa sekali Pak Afif. Ya Pak Afif, saya kira untuk pembicaraan kita kali ini sudah cukup sekian ya. Karena Pak Afif sebetulnya sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan sekolah Pak Afif. Jadi saya sebetulnya hanya memantik-mantik saja. Pak Afif ini yang hebat. Nah, jadi karena Pak Afif tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada, saya hanya berharap nanti Pak Afif dan teman-teman mempunyai komitmen diri yang kuat untuk melaksanakan program tersebut, disusun secara sistematis, dan juga nanti terakhir dievaluasi dan direfleksi agar terlihat bagaimana apakah program itu berjalan atau tidak. Seperti Pak Afif, terima kasih Pak Afif, semoga Ya. sukses nanti untuk 3 dan bulan ke depan. Terima kasih Pak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum.